Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Gue udah pernah beberapa kali cerita tentang sumur yang angker gitu ya. Itu di beberapa cerita yang udah cukup lama ya. Cerita dengan format video yang beda dari yang sekarang, masih pakai format yang lama. Itu beberapa kali gue cerita tentang sumur, dan kali ini pun ada satu cerita lagi, itu tentang sebuah sumur yang dianggap oleh warga itu sebagai sumur yang angker gitu. Nah, cerita ini gue dapat sekitar tahun 2015-an. Bulannya itu sama ya, kayak bulan-bulan sekarang, bulan Agustus atau bulan September gitu. Lagi ya, musim kemarau, anginnya kenceng, kalau malam itu dingin banget gitu. Dan waktu itu tuh lagi musim layang-layang. Meskipun di daerah gue, di kampung gue tuh udah hampir nggak ada yang main layang-layang ya. Cuman ada di satu kampung yang mungkin jaraknya sekitar 2 km dari tempat gue. Nah di situ tuh gue sering ngeliat gitu ya, kalau sore, wah banyak banget tuh layang-layang dinaikin gitu. Dan gue sebagai orang yang sangat suka gitu dengan layang-layang, akhirnya penasaran. Nah sore itu sekitar jam 3, gue sama 3 orang temen gue, kita naik 2 motor, boncengan-boncengan gitu. Kita pun meluncur ke arah layang-layang itu gitu. Nah ternyata itu mereka tuh naikin layang-layang gitu ya. Singkat cerita, kita sampai di sana, mereka tuh naikin layang-layang itu di samping sawah gitu. Jadi jalan raya gitu ya, ada masuk jalan ke sebuah kampung. Nah yang deket jalan raya itu adalah sawah. Setelah sawah itu ada kayak tanah lapang kayak gitu, yang mungkin biasanya dipakai buat main bola. Karena di situ ada bekas dawang yang ya kondisinya sebenarnya udah nggak terlalu bagus ya. Tapi gue yakin sih itu biasa penduduk situ, warga situ tuh sering main sepak bola di situ. Nah mereka tuh main layang-layangnya di situ. Nah sore itu tuh mungkin ada sekitar belasan gitu ya, belasan layang-layang yang diterbangin. Gue sama teman-teman gue yang sama-sama suka layang-layang itu excited banget itu, karena layangannya tuh gede-gede banget dan bagus gitu ya. Akhirnya udah kita santai-santai di situ, kita nikmatin apa yang ada gitu ya. Dan akhirnya karena itu panas banget ya, jadi gue ngerasa, wah kayak enak nih kalau sambil minum es teh atau minum apa gitu kan. Nah akhirnya kita pun melipir ke pinggiran. Nah di samping lapangan itu ada sebuah kebun. Itu ada sebuah kebun yang cukup luas, cukup rindang gitu ya. Dan gue ngeliat di sana itu ada beberapa orang yang jualan makanan, termasuk itu tadi jualan es teh, ada yang jual rujak juga, terus sama jualan apa lagi gue nggak tahu ya. Tapi ada beberapa titik di sana. Gue pun ke sana, gue pesen es teh, temen gue ada yang pesen rujak. Ya intinya kita makan di situ sambil ngeliatin layang-layang. Nah kita lagi asik makan gitu ya, lagi asik minum. Salah satu temen gua itu ngasih tahu, bro, lu lihat deh, tuh di ujung sana gitu. Itu apaan sih? Nah, gua pun lihat gitu ya. Kita semua ngelirik gitu ya. Wah, ya apaan ya gitu. Jadi kita ngelihat ada semacam sumur gitu. Jaraknya mungkin sekitar 30 meter ya. Kita ngeliatnya tuh cukup jauh sih, nggak terlalu jelas juga.
Tapi itu kayak sebuah sumur yang dikasih pagar bambu gitu, melingkar gitu. Itu sumur bukan sih, kata temen gue. Ya gue perhatiin gitu kan. Kayaknya sih sumur gitu, tapi kenapa dipagerin gitu ya. Dan kenapa sumur itu ada di tengah kebun. Wah, kita mulai penasaran. Kita mulai berasumsi tentang sumur itu gitu ya. Wah, pasti ini ada sesuatunya gitu. Nih pasti ada cerita di balik ini nih. Kita coba tengokin yuk ke sana. Akhirnya kita pun bangun dan kita berjalan ke sana. Nah, tepat di saat kita melewati pedagang yang terakhir, pedagang gitu ya. Nah, sumurnya tuh di ujung sana. Kita jalan ke sini gitu ya, berempat. Kita ngelewatin para pedagang itu kan. Setelah kita lewatin pedagang yang terakhir, barulah kita ngedengar suara, "Mas, mau kemana?" gitu. "Itu Bu mau ngeliat itu Bu, mau ngeliat sumur," katanya. "Jangan ke situ gitu, itu bahaya Mas. Sampai nanti kenapa-napa gitu, itu sumur yang angker," katanya. Wah, itu benar ternyata prediksi kita gitu. Kalau sumur itu bukanlah sumur yang sembarangan. Pasti ada alasan gitu ya, kenapa sumur itu tuh sampai dikasih pagar kayak gitu. Akhirnya kita pun balik lagi. Jadi kita tuh nggak sempat ngelihat secara dekat ya wujud sumur itu tuh seperti apa. Intinya kita balik lagi dan kita jadi nanya-nanya sama si ibu yang tadi yang manggil kita itu. "Emang kenapa sih Bu? Ada apa sih dengan sumur itu? Apa ada cerita yang menarik? Apa ada cerita yang seram di balik itu gitu? Kalau ada gimana sih ceritanya?" Nah, pas kita nanya kayak gitu, itu di situ kan ada beberapa bapak-bapak gitu ya, sama ada ya anak muda juga gitu. Nah, mereka tuh jadi ngumpul gitu ya. Kita yang tadi ya cuma berempat gitu, akhirnya kita duduk di bawah gitu ya. Itu sambil sama bapak-bapak itu ya. Dan cerita ini tuh gue dapat bukan cuman dari si ibu penjual itu, tapi ya dari warga yang ikut gabung, yang ikut ngumpul di situ. Jadi konon ceritanya, ini udah lama banget ya. Awal mulanya sumur itu tuh sebenarnya baru ditemuin itu sekitar tahun 80-an. Nah, sebelum itu, kebun yang kita lihat itu tuh sebelumnya tuh masih rapat banget ya, masih banyak semak belukar, pohonnya juga masih gede-gede kayak gitu. Pohon bambunya juga lebih banyak dari yang sekarang. Pokoknya masih rapat lah. Nah, entah kenapa di bulan yang sama, antara Agustus atau September, itu musim kemarau juga. Lagi panas-panasnya, lagi kering-keringnya ya. Nah, itu di tahun 80-an itu terjadi kebakaran. Kebakaran di kebun itu. Kebakaran ya lumayan hebat, lumayan dahsyat yang hampir membakar semua vegetasi yang ada di sana gitu. Dan akhirnya setelah kebakaran itu selesai, itu kan jadi terbuka gitu kan. Yang tadinya rindang banget itu udah habis semuanya gitu. Nah, disitulah penduduk baru tahu ternyata di kebun itu tuh ada sebuah sumur. Akhirnya dari situ penduduk tuh bertanya-tanya, warga tuh bertanya-tanya, ini kenapa ada sumur di sini? Bahkan yang punya tanah, yang punya kebun pun nggak tahu gitu. Orang dulu kan kalau punya tanah biasanya udah punya aja, mereka tuh nggak ngerawat, nggak ngurusin gitu. Mungkin karena saking banyaknya tanah gitu ya, akhirnya mereka pun nggak mikir nyampe ke situ-situ gitu. Dan itu tadi, itu jadi pertanyaan terbesar para penduduk, para warga situ. Ini kenapa sih ada sumur di sini? Ini sumurnya siapa? Dulu bekas rumahnya siapa? Itu nggak ada satupun yang tahu. Dan sumur itu bukanlah sumur yang pada umumnya
itu adalah sumur kuno, sumur tua gitu ya. Yang diameternya itu katanya sih lebih dari 2 meter, hampir 3 meter. Itu gede banget kan, itu bukan sumur yang umum gitu ya, bukan sumur warga yang sering kita lihat gitu ya. Mungkin sekarang zamannya sumur pompa air gitu, tapi sebelum pompa air itu kan masih sumur gali gitu kan, seberobang besar gitu. Tapi ya yang ini itu jauh lebih besar, dan akhirnya warga coba nanya-nanya gitu ya, ini tuh sumur siapa sih, sumur siapa gitu. Sampai akhirnya itu ada satu kayak sesepuh, bukan sesepuh sih, tapi ada satu warga yang emang usianya tuh udah sepuh banget, udah tua banget. Beliau itu seorang perempuan ya. Itu salah satu ya penghuni pertama gitu lah. Salah satu penduduk pertama di kampung itu gitu. Dan dia tuh akhirnya cerita gitu ya, dengan keterbatasan bicaranya beliau itu, beliau pun cerita tentang sumur itu. Jadi memang dari dulu sumur itu tuh udah ada. Tapi di sana tuh nggak ada rumah, jadi nggak ada yang tahu itu tuh sumur siapa. Sampai akhirnya pernah ada satu kejadian. Itu seorang ibu-ibu yang usianya tuh hampir sama dengan si Mbah yang tadi ya, yang tadi gue cerita, yang orang sepuh tadi. Orang sepuh itu tuh namanya orang kampung, biasanya namanya usia 100 tahun, dan itu tuh masih banyak gitu kan. Nah, beliau itu kurang lebih umurnya udah 100-an lah. Nah, si orang yang seumuran itu zaman dulunya masih muda gitu ya. Itu waktu itu masih, orang dulu kan nikahnya muda gitu ya. Masih ya mungkin usianya waktu itu masih 20 tahunan gitu. Dan dia itu udah punya anak usianya tuh sekitar 5 tahun, anak perempuan. Dan sebuah tragedi gitu ya, sampai sekarang pun si orang tua tadi itu nggak tahu penyebabnya itu apa. Nah, suatu hari si ibu itu tiba-tiba ngegandeng gitu ya, ngajak anaknya itu buat berjalan ke arah sumur itu, dan si anak kecilnya itu dicemburin ke dalam sumur. Sorry Sebentar, Bu. Sorry, gue merinding semua. Godaannya terlalu besar. Itu tadi si anak kecil itu diceburin sama ibunya, dan nggak beberapa lama setelah itu ibunya pun nyemplung ke situ. Gitu. Akhirnya mereka berdua pun meninggal. Dan semenjak hari itu, ya sumur itu tuh jadi suatu tempat yang paling ditakuti sama warga kampung itu. Tapi lama-kelamaan sumur itu tuh ketutup gitu ya, karena nggak dirawat. Akhirnya ketutup sama tanaman kayak gitu, dan kesini sumur itu tuh udah mulai jarang diomongin sama warga sekitar. Warga udah banyak yang nggak tahu gitu ya, sampai akhirnya itu tadi sekitar tahun 80-an tiba-tiba sumur itu tuh muncul lagi. Dah.
Sebentar ya bro. Pernah ada satu kejadian, itu di tahun 90-an. Itu lagi ada siang hari itu ya. Itu tuh lagi ada beberapa anak kecil yang lagi main di sekitaran situ. Di sekitaran sumur situ. Karena di situ udah mulai terbuka gitu kan. Udah mulai terang. Dan karena jarang yang ngomongin masalah sumur itu, apalagi si Mbah itu yang sesepuh itu, orang tua tadi, itu tuh ngomongnya itu udah mulai agak susah gitu. Akhirnya, yaitu tadi, jarang warga yang tahu tentang sejarah sumur itu. Apa yang pernah terjadi dengan sumur itu. Orang-orang pun jadi mulai biasa aja gitu kan. Udah anak-anak kecil tuh pada main di situ, siang hari. Dan ada salah satu warga gitu ya, yang ngebilangin, mainnya jangan di situ gitu. Nanti kalian ke bahaya gitu intinya. Nanti kalian nyemplung ke dalam sumur gitu. Diusir anak-anak itu. Nah tiba-tiba si pemuda tadi itu kakinya tuh kayak ada yang nyeret gitu. Kayak ada yang nyeret ditarik-tarik. Dia pun teriak-teriak. Sementara anak-anak itu kan baru mau pergi ya, udah agak jauh. Itu katanya bocah-bocah itu tuh ngedenger suara teriakan. Akhirnya mereka pun balik gitu. Siapa yang teriak gitu kan? Si itu tuh. Jadi anak-anak itu, bocah itu tuh ngelihat si orang itu tuh lagi ditarik-tarik gitu. Dan tapi nggak ada yang narik dia, yang narik tuh nggak kelihatan. Itu kayak ditarik kakinya, diseret itu dan dicenderungin ke dalam sumur. Dan di situ anak-anak kecil itu pada lari itu ya, teriak-teriak itu. Akhirnya manggil warga yang lain. Nah, warga yang lain pun berdatangan. Dan alhamdulillahnya, orang yang dicenderungin tadi itu masih hidup gitu. Akhirnya diangkat, ditanyain lah sama warga apa yang terjadi gitu. Akhirnya diceritain kalau kejadiannya itu seperti itu tadi. Dia lagi ngusir bocah, tiba-tiba kakinya tuh ada yang narik. Itu salah satunya. Nah dari situ, itu warga-warga yang sekarang itu udah mulai ngeh gitu ya. Wah ini tuh sumur nggak beres gitu. Ini tuh sumur pasti angker gitu. Pasti ada yang nungguin gitu. Nah dari situlah warga itu mulai bikin pagar gitu. Sumur itu dipagerin pakai bambu. Tujuannya itu tadi biar nggak ada orang yang bisa mendekat ke sana. Nah, ternyata kejadian kayak gitu tuh nggak cuman itu doang gitu ya. Beberapa tahun setelah kejadian pemuda yang ditarik itu ada satu kejadian lagi. Itu anak yang hilang sore-sore. Ini kayak mirip kasusnya si Andi ya di cerita yang judulnya Totok gitu. Nah itu tuh ada ibu-ibu sama bapaknya gitu nyariin anaknya gitu, dicariin ke rumah tetangganya tuh nggak ada semua gitu. Akhirnya kalau kata Pak RT, udah kita ini deh yang sebagian orang nyari di sekitar warga, kita sebagian nyari ke arah sumur gitu. Waktu itu tuh udah maghrib gitu ya, udah mulai gelap. Sebagian penduduk ke arah sumur, mereka nyari di sumur. Pas dicabutin dulu ya pagernya gitu. Nah pas ada warga yang nyenterin ke dalam sumur. Nah di situ ditemukanlah sebuah mayat gitu ya. Dan itu adalah mayat anak kecil yang hilang itu tadi. Siapa yang nyemplungin ke situ, itu Allahu a'lam nggak tahu ya. Itu bisa jadi ulah orang atau bisa jadi ulah ya jin penunggu situ. Gue juga nggak tahu. Penduduk juga nggak ada yang tahu. Jadi gini, gue dalam menceritakan sesuatu, gue tuh nggak mau berasumsi berlebih ya. Jadi gue ceritain aja apa yang gue dapet, apa yang gue tangkep dari narasumber gitu, dari para warga yang cerita waktu itu. Ini di semua cerita ya.
gue nggak mau berasumsi gitu. Jadi gue ceritain lagi apa yang gue tangkap aja gitu. Nah, jadi kayak gitu ditemuin mayat anak kecil itu, akhirnya mayat itu pun diangkat gitu. Nah, pas mayat itu diangkat, itu kondisinya itu udah agak aneh gitu ya. Jadi badannya itu udah kayak gosong-gosong, hitam-hitam kayak gitu, yang warga situ pun nggak tahu penyebabnya itu apa. Sampai sekarang itu masih menjadi misteri tentang ya itu tadi, sumur itu tadi. Dan terakhir waktu gue di sana, waktu gue ngelihat, waktu kita mau mendekat ke arah sumur itu tuh memang dipagerin ya di bagian dalam. Maksudnya pagar dalam hanya kurang lebih sekitar 1 meter dari sumur dengan bambu yang tingginya kurang lebih 1 meter, 1 meter lebih lah, 1,5 meter. Plus ada pagar luarnya gitu. Pagar luarnya sih bambunya agak sedikit renggang gitu ya. Dan di situ tuh gue ngeliat ada papan tulisannya, bukan tulisan, itu kayak gambar tengkorak dari cat gitu ya, tulang silang gitu, sama ada kepala tengkorak kayak gitu yang ya gue mengasumsikan kalau ini tuh danger gitu, itu tempat yang bahaya gitu ya. Itu pesan dari warga sekitar tentang sumur itu. Sampai akhirnya karena penasaran gitu ya, gue tuh kedua kalinya kesana keesokan harinya. Setelah mendapat cerita dari warga gitu, gue pun cerita ke temen gue yang menurut gue pinter gitu ya, menurut gue ngerti masalah kayak gituan, yang ya dia biasa nerawang kayak gitulah. Akhirnya esok harinya dengan dalih nonton layang-layang itu tadi, gue pun ajak dia. Dan sampailah dia di spot itu, dan dia pun melakukan kayak penerawangan kayak gitu. Dan hasilnya ya sumur itu tuh belum berubah dari dulu sampai sekarang. Penunggu situ atau jin situ itu tuh masih mau meminta korban lagi. Cuman katanya kondisi yang sekarang itu jadi agak susah sama si ya jin penunggu sumur, gara-gara di kampung itu kedatangan satu orang yang gue nggak tahu, teman gue nggak tahu. Intinya kedatangan satu orang, dia itu kayak semacam orang yang bersih gitu ya, orang yang justru orang itu tuh ditakuti sama jin-jin yang ada di sekitar situ gitu. Jadi kalau menurut temen gue sih, selama orang itu ada di situ, insya Allah kampung itu aman gitu. Tapi temen gue juga nggak tahu dia itu siapa. Dan temen gue juga nggak ngasih tahu ke warga yang ada di situ ya. Jadi kita cuman benar-benar kayak nerawang doang, terus kita nonton layang-layang. Nah, temen gue cerita udah cuman itu doang. Sampai sekarang sumurnya itu masih waktu itu kan gue 2015 ya, gue datang ke situ. Tahun 2018 ya, 3 tahun. Ya, tahun 2018 itu gue datang lagi ke sana, sama ngeliat layang-layang juga, dan sumur itu tuh masih ada dan masih dipagerin, masih kayak kondisi semula lah kayak gitu. Dan menurut temen gue ya masih aman gitu, insya Allah masih aman, masih ada orang itu gitu yang di situ. Orang itu adalah pendatang gitu, bukan warga asli situ. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu tentang sebuah sumur yang sumur yang angker yang memiliki sejarah kelam, menewaskan gitu ya memakan beberapa korban gitu. Yang kalau dinalar secara akal sehat ya itu agak susah ya, tapi ya kalau
Mau berasumsi silahkan sih, dan gue nggak melayani perdebatan ya kalau masalah kayak gini. Yang jelas gue terima kasih, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang gak nyaman saat gue bawain cerita. Karena terus terang cerita ini tuh gue agak-agak lupa, agak-agak inget gitu, jadi gue agak sedikit ngeraba gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Salah-salah kata, salah-salah cerita ya gue mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.